Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, kalian tahu tak siapa itu Wali Songo? Ada yang tahu? Ya, pintar. Wali Songo itu adalah wali 9 artinya. Songo itu bahasa Jawa dan artinya Songo itu adalah 9. Wali itu adalah seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah yang sangat kuat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mereka hidup tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir selain kepada Allah. Jadi intinya disebut wali itu karena ibadahnya sangat kuat dan imannya juga sangat kuat. Orangnya itu berani menghadapi kemungkaran atau tidak takut kepada apapun selain Allah. Jadi intinya di sini wali itu adalah orang yang imannya kuat. Nah, dan juga selain imannya kuat, beliau juga itu para wali itu juga ketakwaannya sangat tinggi kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau Allah menyuruh untuk sholat, ya sholat. Menyuruh ngaji, ya ngaji. Kalau Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan, ya berbuat kebaikan. Itu namanya takwa. Kalau Allah memerintahkan, gak boleh njiwit kancane, gak oleh ngilokno kancane, gak oleh jungkrakno kancane, gak dilakoni. Itu namanya takwa. Orang yang bertakwa itu kalau sudah disuruh A, ya A. Kalau gak boleh A, ya gak dilakukan A. Seperti itu. Itu namanya bertakwa. Di sini para wali itu sangat banyak. Ada 9 tadi ya. Baik, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Waliullah Sunan Gresik, atau nama lengkapnya itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu disebut Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, di Jawa Timur. Kisah keteladanannya itu adalah semangatnya dalam berdakwah.
Jadi beliau semangat dalam dakwah kemana-mana. Zaman dulu itu kalau dakwah itu ke desa-desa, jadi nggak di satu tempat, tapi berkeliling kalau zaman dulu itu. Juga Sunan Gresik itu banyak sekali jasanya. Beliau juga sering atau suka membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit pada zaman dulu. Jadi ada kerajaan zaman dulu yang namanya Majapahit. Kalau kerajaan zaman dulu itu sukanya itu menargetkan atau meminta pajak itu terlalu besar. Jadi misalkan pajaknya itu sampai 10 juta, sampai berapa juta gitu. Kan itu membuat rakyatnya itu menderita. Akhirnya Sunan Gresik membela rakyat seperti itu. Nah, jasa-jasanya yang lainnya itu adalah juga beliau mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam atau bertani. Nah, itu jasa-jasanya dan keteladanannya. Yang kedua, Sunan Ampel atau nama lengkapnya itu adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat itu adalah sesepuh. Tahu sesepuh? Sesepuh itu adalah orang yang paling tua. Orang yang paling tua pada saat itu. Jadi Sunan Ampel itu memiliki keteladanan yang menarik, yaitu ketika beliau sedang berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Tahu Prabu Brawijaya? Prabu itu raja. Meskipun akhirnya tidak memeluk Islam, Prabu Wijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Maksudnya di sini, jadi Sunan Ampel itu kan ngajak memeluk agama Islam kepada Prabu Brawijaya. Tetapi ternyata Prabu Brawijaya tidak mengikutinya. Meskipun tidak mengikutinya, beliau itu kagum kepada Sunan Ampel karena yang diajarkan itu ternyata kebaikan. Karena agama Islam itu penuh kebaikan. Nah, di sini Sunan Ampel itu mengajarkan falsafah namanya Mohlimo atau 5M, yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Moh itu nggak mau, artinya limo itu 5. Jadi intinya nggak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Yang diantaranya yang pertama itu adalah main atau berjudi. Tahu berjudi? Nah, ya berjudi itu main uang, nggak boleh dalam agama. Berjudi itu haram, nggak boleh. Karena apa? Karena dilarang oleh agama dan merugikan orang lain. Ketika ada yang berjudi pasti akhirnya itu jelek. Kenapa? Karena sama seperti mengundi nasib. Mengundi nasib itu jadi nggak percaya sama Allah, dan itu dilarang oleh Allah. Maka dari itu berjudi nggak boleh. Jadi misalkan gini, berjudi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau dalam seumur kalian itu seperti ini. Ketika kalian sedang menonton bola dan misalkan Pasuruan dan Malang akan bertanding dan kalian taruhan gitu. Ayo, aku taruhan, aku jago Malang. Awakmu jago apa? Aku jago Pasuruan wis ya wis. Lek aku menang, aku oleh 50.000 ya. Lek kon kalah kudu bayar nang aku. Nah, seperti itu namanya judi. Makanya nggak boleh. Itu taruhan namanya. Taruhan dalam sekecil apapun itu tidak boleh. Yang kedua, ngombe itu mabuk maksudnya.
Jadi minum-minuman keras itu ngombe namanya, mabuk-mabukan, dan itu nggak boleh, dilarang oleh agama. Kenapa kok dilarang oleh agama? Karena minuman keras itu menyebabkan kita tidak sadarkan diri. Jadi orang yang sering meminum minuman keras atau khamr itu pasti setelah mabuk itu akan membuat orang lain itu risih atau nggak nyaman, ngamuk-ngamuk, terus mukul-mukul atau ngelantur omongannya, misu-misu seperti itu. Makanya nggak boleh, karena merugikan orang lain. Yang ketiga, maling atau mencuri, kan nggak boleh tuh, ngambil punya orang lain kan nggak boleh, itu bukan hak kita. Maka dari itu Sunan Ampel mengajarkan itu. Jadi maling, mencuri kan nggak boleh. Yang keempat, madat atau menghisap obat-obatan terlarang, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, seperti mabuk-mabukan, akhirnya tidak sadarkan diri. Oleng, seperti itu nanti kalau mabuk itu. Sama menghisap obat-obatan terlarang pasti seperti itu. Jadi nggak sadarkan diri, nggak sadar, jadi dia akhirnya merugikan orang lain juga, seperti itu. Yang terakhir, berzina, madon. Jadi maksudnya berzina ini melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Kayak misalkan kalau di kita kan banyak orang-orang yang pacaran, itu sebenarnya nggak boleh sayang, ya nggak boleh. Misalkan kalian kan pada zaman sekarang itu udah booming, dan zaman sekarang anak-anak kecil sudah melakukannya. Apa itu pacaran? Pacaran dalam agama itu tidak ada. Jadi contoh yang dilakukan Nabi itu adalah langsung menikah. Jadi istilah pacaran itu nggak ada, apalagi pacaran Islami tidak ada seperti itu. Pacaran itu akhirnya apa? Akhirnya nantinya itu merugikan perempuan. Kalau laki-laki itu nggak terlalu itu, tapi yang perempuannya akan rugi. Maka dari itu agama itu melarang. Karena apa? Setiap sesuatu yang merugikan orang lain itu pasti dampaknya tidak baik. Maka dari itu kalian fokusnya jangan ke mana-mana, tapi fokusnya adalah belajar. Karena kalian masih pelajar. Jadi nggak harus fokus ke sana ya. Nah, selanjutnya Sunan Bonang, atau nama aslinya Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang itu adalah putranya Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Kisah keteladannya itu adalah cara berdakwahnya yang bijak. Untuk menarik para kaum-kaumnya, itu beliau memasukkan kesenian. Apa keseniannya? Keseniannya itu adalah memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Kenapa kok Sunan Bonang? Karena berdakwahnya itu dengan memukul bonang, kesenian bonang ya. Dan beliau juga dikenal dengan pencipta musik, tapi musiknya itu musik yang Islami dengan bahasa Jawa. Dan diantaranya Tombo Ati itulah. Tombo Ati, kalian tahu nyanyi Tombo Ati? Ya nanti kalian cari ya di internet. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat itu adalah juga putra Sunan Ampel. Disebut Sunan Derajat itu karena beliau berasal dari Derajat, dari desa Derajat di Lamongan.
Kisah keteladanannya itu adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji. Jadi beliau itu kisah keteladanannya itu adalah mencontohkan perilaku yang baik. Perilaku yang baik, diantaranya kedermawan. Toh dermawan itu mudah memberi. Loman, seperti itu kalau bahasa Jawanya. Terus kerja keras. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, tembang, macapat, pangkur. Jadi beliau juga pencipta tembang ya. Tembang itu lagu, tembang, macapat, pungkur. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau itu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak. Penasehat Sultan Demak dan hakim peradilan negara. Oh, jadi banyak posisi beliau. Jadi beliau itu sebagai panglima juga, terus penasehat serta hakim juga. Jadi beliau itu berdakwahnya itu di kalangan atas atau di kalangan pejabat. Salah satu peninggalannya itu adalah Masjid Menara Kudus, peninggalan beliau. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembangnya itu tembang dolanan, di lagu dolanan anak. Di antaranya Jamuran, Citungan, dan Delian. Selanjutnya Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Said. Sunan Kalijaga itu adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Beliau berdakwah menggunakan kesenian juga dan kebudayaan serta sarana untuk berdakwah. Jadi beliau itu jasanya itu berdakwah dengan menggunakan wayang kulit dan tembang suluk serta banyak lagi diantaranya lir ilir seperti itu tembangnya. Terus gundul pacul juga, gundul pacul cul gembelengan, itu ciptaannya Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said ini adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kalijaga. Ia juga berdakwah dengan kesenian gamelan dan juga wayang. Sunan Muria menciptakan tembang, lagunya itu Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya beliau itu adalah orang-orang yang berada di bawah, yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata, seperti itu. Yang 9, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah. Jadi kisah keteladanannya itu adalah berdakwah di dalam pemerintahan atau pejabat-pejabat seperti itu. Sampai akhirnya menciptakan Kesultanan Banten. Beliau memberikan keteladanan yang baik dan dalam bekerja. Ia sering bermusyawarah dengan wali-wali yang lain dan termasuk para wali yang sabar,
bijak seperti itu ya. Nah, itu tadi kisah keteladan Wali Songo. Semoga kita bisa mencontoh para beliau, dan juga yang unik itu adalah caranya dalam berdakwah atau ceramah. Ada yang pakai gamelan, ada yang pakai wayang kulit, ada yang pakai tembang atau lagu. Itu banyak sekali cara. Jadi intinya kalau kita mau menasihati orang juga harus pakai seni. Kalau langsung, "Hoi, kon niku elek, kon niku ini." Nggak boleh seperti itu. Harus bijaksana dan harus sopan. Kalau mengingatkan ya yang sopan. Hei, gak boleh seperti itu. Sing api itu kok gini loh. Nah, dengan nada yang baik. Jangan sampai melotot-melotot. Wes melotot, terus nadanya kasar, apa mau didengarkan? Ya enggak, yang ada nanti gelut akhirnya ya. Jadi harus hati-hati. Nah, sekian dulu dari Pak Anwar. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.